Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ria Oktavia Sari, NIM 11910623913, kelas 4A Akuntansi Program Studi Pendidikan Ekonomi. Kali ini saya akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu merupakan salah satu kajian yang dibahas di dalam ruang lingkup ekonomi makro. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Berikut videonya. Kira-kira apa ya pertumbuhan ekonomi itu? Mari kita simak penjelasannya. Nah, pertumbuhan ekonomi itu diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasa. Dengan kata lain, kesejahteraan rakyat menjadi tolak ukur apakah suatu negara berada dalam kondisi perekonomian yang baik atau tidak. Pertumbuhan ekonomi terjadi di mana peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Indikator tersebut seperti naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi selalu mengalami fluktuasi, yang mana berarti mengalami peningkatan maupun penurunan yang disebut dengan kemunduran ekonomi dikarenakan faktor-faktor tertentu. Lalu, kira-kira bagaimana ya pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Dapat dilihat bahwasannya bencana yang tengah melanda Indonesia bahkan dunia, pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi mengumumkan adanya wabah COVID-19 sebagai pandemi global yang berdampak dengan mengancam berbagai aspek termasuk pertumbuhan ekonomi. Pandemi COVID-19 mengharuskan negara untuk menghimbau masyarakatnya melakukan social distancing sebagai pencegahan dari penularan COVID-19. Keadaan pandemi COVID-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berbalik menuju curam ke bawah. Mari kita simak informasinya. Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, Indonesia belum keluar dari jebakan resesi. Badan Pusat Statistik hari ini mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 tahun 2020 tercatat minus 2,19%. Secara kuartalan, ekonomi minus 0,42%. Cukup membaik memang dari kuartal 3 yang mengalami kontraksi cukup dalam 3,49%. Hampir seluruh komponen yang berkontribusi ke struktur PDB nasional mengalami kontraksi. Dengan demikian, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 tercatat minus 2,07%. Sejak tahun 1998, untuk pertama kalinya pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi. Di tahun 1998 karena adanya krisis moneter, krisis global, dan di tahun 2020 ini Indonesia mengalami kontraksi minus 2,07% karena pandemi COVID. Berdasarkan berita tersebut, ternyata pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang begitu besar kepada sektor-sektor yang menjadi faktor pertumbuhan ekonomi melemah, sehingga pada tahun 2020 Indonesia telah mengalami resesi. Hal ini disebabkan karena banyaknya karyawan yang di-PHK sehingga pendapatan per kapita menurun. Perusahaan sektor barang dan jasa mengalami penurunan pendapatan bahkan gulung tikar. Lalu tempat hiburan dan pariwisata yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara terpaksa ditutup, serta konsumsi masyarakat yang menurun. Berikut merupakan salah satu potret kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pandemi. Jualannya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi. Kalau dulu jam 7 udah di jalan, sekarang jam 9, jam 10. Kalau
pagi nggak ada yang begini mas. Dulu enak, orang kantoran kan jam 7 udah rame, jadi jam 7 udah di sini udah start. Jam 9 nyari uang 200 bisa. Penghasilan sehari-hari ibarat uang 100.000, sekarang tinggal 25 atau 20.000 lah. Iya. Biasanya katakanlah nyari uang 100 ya begitu gampangnya ya, nah, begitu mudah ibaratnya tidak sampai malam ya, ibaratnya seperti itu, nyari uang 100 aja kadang tidak sampai malam. Sekarang nyari uang 50 aja ya, sampai sekarang pun saya tidak terima uang 50. Nah, kamu pasti penasaran apa sih yang membuat sebuah negara bisa bangkit dari resesi? Sederhananya, sebuah negara itu bisa bangkit kalau pertumbuhan GDP positif lagi. Untuk GDP itu sendiri, kalau mau GDP-nya meningkat atau positif, berarti 4 aspek yang mendefinisikan GDP harus ditingkatkan lagi, mulai dari konsumsi masyarakat, tingkat belanja negara, investasi di sektor real, sampai menaikkan angka ekspor. Nah, sekarang terlepas dari status resesi ekonomi, gimana sih sebaiknya kita menyikapi ketidakpastian kondisi ekonomi, bisnis, dan perdagangan masa depan? Tips pertama yang menurut aku penting banget adalah kita harus bisa cepat beradaptasi pada kondisi yang baru. Nggak bisa dipungkiri kalau pandemi itu mengubah cara kita dalam menjalani hidup, mulai dari cara berkomunikasi, berpindah tempat, belajar, belanja, mendapatkan hiburan, serta cara kita untuk bisa produktif untuk mendapatkan penghasilan. Tips yang kedua adalah tingkatin literasi keuangan sebaik mungkin. Terlepas dari Indonesia masuk pada fase resesi ekonomi atau enggak, kondisi pandemi global tuh membawa kita pada kondisi yang penuh ketidakpastian. Makanya nih kita tuh harus punya kecermatan yang baik tentang gimana kita mengelola uang kita, gimana kita bisa mengelola pengeluaran, ada hal-hal yang tepat sasaran, dan dimana kita bisa menginvestasikan uang dengan baik sesuai dengan instrumen yang telah disediakan. Oke deh, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kamu, khususnya buat kamu yang bertanya-tanya mengenai pemberitaan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tengah mengalami resesi pada masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.